Perkenalkan, nama saya Putri Sarna Yasmin Effendi dari Bisnis Digital Universitas Persatuan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisis resiko pemilu di 2024, konsumsi lembaga naik, investasi pemerintah turun. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai analisisnya. Nah, dinamika ekonomi di tahun politik memiliki pola yang sama. Konsumsi lembaga naik, sementara investasi pemerintah turun. Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024 juga akan mempengaruhi dinamika perekonomian Indonesia. Bahkan dinamikanya sudah dapat terpolakan. Nah, gimana sih bentuk pola tersebut? Nah, bentuk dinamika yang terjadi yaitu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Core Muhammad Faisal mengungkapkan ada pola ekonomi makro yang umum seperti aspek belanja non pemerintah yang meningkat. Di sisi lain, belanja modal negara cenderung turun dan bahkan terkontraksi. Aspek belanja non pemerintah itu misalnya dari konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT. Nah, ini menyumbangkan kenaikan pada konsumsi barang dan jasa seperti pariwisata, transportasi, dan iklan. Nah, teman-teman, kenaikan konsumsi LNPRT dan menurunnya investasi pemerintah secara agregat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan konsumsi LNPRT akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, turunnya investasi pemerintah akan menggerus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi telah bangkit dari pasca pandemi COVID-19 setelah sempat terkontraksi hingga minus 2,1% di tahun pertama pandemi pada tahun 2020. Ekonomi Indonesia bangkit ke angka pertumbuhan sebesar 5,3% pada 2022. Kini faktor pemilu 2024 membayangi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Di sisi lain, berdasarkan data historis pemilu diikuti perlambatan belanja pemerintah di investasi fisik. Hal ini diindikasikan realisasi pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang tidak terlalu konklusif pada tahun-tahun politik. Nah, teman-teman, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan bentuk dinamika yang terjadi ini? Faktor pemilu 2024 membayangi pertumbuhan ekonomi di 2023. Ada dua faktor. Yang pertama, ada ekonomi melambat. Pengajar Fakultas dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko, mengasumsikan periode pemilu serentak bisa menambah sekitar 0,1% ke proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan yang diperkirakan masih sebesar sekitar 5%. Namun, pada saat bersamaan, perlambatan atau menurunnya kinerja investasi bisa menjadi faktor pengurang. Lalu, yang kedua, ada ketidakpastian politik. Ketidakpastian ini terutama muncul karena suburnya kebijakan populis dan kebijakan yang didasari oleh transaksi politik di masa pemilu 2024. Kebijakan politis bisa menciptakan kerugian dalam bentuk kehilangan peluang usaha atau opportunity cost. Nah, pada saat yang sama, kebijakan politik menjelang pemilu 2024 bisa menjadikan beban perusahaan untuk menciptakan kepatuhan compliance cost terhadap kebijakan baru. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni risiko dari pemilu 2024. Nah, sekarang yang perlu dipermasalahkan bukan agenda capres dan cawapresnya, karena hampir semua sama, tapi proses sampai capres cawapres itu muncul yang bisa menimbulkan tanda tanya besar. Teman-teman, siapapun yang presiden nanti juga harus menangani situasi problem yang sama, seperti pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang tinggi, industri yang belum optimal, daya saing produk rendah, sampai tingkat korupsi yang berpengaruh pada pergerakan ekonomi. Pada akhirnya,
telah memberikan haknya kepada masyarakat untuk para pemimpin secara langsung. Akankah ongkos demokrasi ini dapat menghasilkan pemimpin yang menyejahterakan masyarakat? Mari kita tunggu jawabannya setelah pemilu 2024 nanti. Pembahasan yang saya angkat kali ini bersumber dari